Bisa jadi anak cucu kita itu jadi orang yang bego karena diracunin tanpa kita tahu. Atau mungkin generasi mendatang itu tidak akan terlahir karena kita dibuat mandul. Akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual, karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya, karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Melinda and Bill Gates Foundation ini, ya, beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan, termasuk adalah kita tanpa disadari. Nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Siapa yang kuat data, siapa yang punya kemampuan untuk merekayasa, itulah yang menang. Jadi peperangan jangan diibaratkan dengan senjata, dengan peluru. Tidak. Sekarang itu dengan teknologi bisa diciptakan pandemi jilid 2. Pandemi yang kemarin benar-benar seluruh dunia terkena. Tapi kata pakar security, biosecurity dunia mengatakan bahwa pandemi yang kedua itu karena genomik. Genomik tadi, gen. Dia bisa milih yang sakit adalah orang-orang tertentu. Ibaratnya kalau kita mau diracunin, ya, tanpa meracunin orang-orang lain yang ada di Indonesia, bisa. Misalnya nih, maaf, kita hilangkan suku Jawa di Jawa, kita biarkan suku-suku lain di Jawa, bisa.